Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ijabatil mas'ul lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatillah في هذا المجلس خصوصا على من هذا القرية بنجرنegara وبرحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نور على قلوب المؤمنين بنور الإيمان والإسلام والإحسان ونور رمضان ونور القرآن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الشفيع الأنام وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأحيي قلبي ونوره بنور معرفتك ya Allah. Sewu sarang-sarang nih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan para alim ulama warasatul anbiya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ibu Ketua Darwa Wanita Persatuan Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Mohon maaf Ibu. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Banjarnegara. Beliau Ibu Hajah Sri Indarti. Yang maaf ini hanya titik saja nggak kelihatan. Ibu Hajah Sri Indarto. Mohon maaf Ibu. Nggak apa-apa. Ya insya Allah beliau yang akan bersama-sama dengan kita, yang menyemangati diri kita untuk selalu semangat tafakuh fiddin, dan akan bersama kita menjadi
ratunya bidadari di dalam surga. Yang kami hormati dari gabungan organisasi wanita dan unsur pelaksana Kabupaten Banjarnegara, yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu yang hadir di majelis taklim ini ada bapaknya 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diiringi cinta dan kasih sayang Allah. Tidak hanya dalam dunia, Allah akan memberikan kasih sayangnya dunia sampai ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ungkapan kalimah thayyibah, kalimah yang membuat hati kita bahagia, kalimah tahmid alhamdulillah yang pantas keluar dari lisan seorang hamba yang berakal dan bisa menggunakan akalnya dengan baik, yang bisa berpikir atas limpahan nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, sehingga tiada satupun hamba Allah yang mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bahkan secerdas-cerdasnya hamba Allah, sepinter-pinternya kamu oleh Allah, tidak ada yang mampu menghitung nikmat Gusti Allah yang kita rasakan, yang kita sadari sejak bangun tidur. Kompak kamu. Bangun lagi, Tidur lagi. bangun, Tidur lagi. Loh, mohon maaf, kalau di saat nikmat yang kita rasakan saat tidur itu, kadang kita tidak merasakannya, padahal tidur itu sendiri adalah nikmat. Kita bisa membeli mahalnya kasur ranjang yang indah, bisa nyewa hotel yang kelas VIP, tapi tidak bisa membeli nikmatnya tidur, betul? Yeah. Nikmat yang kita rasakan sejak bangun tidur. Anjringan tadi menyiapkan sahur, sebelumnya sudah wudu, sudah sholat tahajud, membuatkan minum untuk suami, menyiapkan sarapan sahur buat anak-anak dan keluarga. Itu nikmat yang begitu luar biasa. Dari bangun tidur sampai detik ini, sampai mau tidur lagi, siapa yang mampu menghitung nikmat yang Allah berikan? Ada yang mampu? Ada yang mampu? Nanti yang mampu dikasih doa sama ibu ketua. Nggak ada yang mampu. Secerdasnya hamba Allah, manusia, tidak ada yang mampu menghitung satu persatu nikmat Gusti Allah. Lesan bisa berbicara, mata bisa berkedip dan bisa memandang, bisa membedakan warna, bisa melihat indahnya dunia, jari jemari bisa bergerak, kaki bisa melangkah, semuanya nikmat yang Allah berikan. Terlebih di pagi yang begitu indah menjelang siang ini, kita bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan barokah, majelis yang mulia, pengajian rutin bulan Ramadan yang hari Jumat ini, yang diadakan di pendopo tempatnya. Ini luar biasa, alhamdulillah tanpa ada suatu halangan apapun. Yuk bareng-bareng di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'assalam teruntuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terlebih dahulu Allah ciptakan nurnya sebelum Allah menciptakan dunia beserta isinya. Kita tercipta karena Allah terlebih dahulu menciptakan nurnya Rasulullah. Nabi yang paling dicintai oleh Allah, bahkan Nabi yang punya cinta luar biasa untuk umatnya, karena Nabi mengetahui bahwa cintanya Allah kepada hambanya begitu luar biasa. Nabi yang maksum, yang dijaga dari perbuatan maksiat, Nabi yang maksum, Nabi yang dijamin tidak punya dosa dan dijamin masuk surga, tapi ibadahnya, ketaatannya kepada Sang Pencipta luar biasa. Nabi yang sangat mencintai umatnya sehingga doanya yang paling mustajabah. Setiap Nabi punya doa yang ampuh sebagai mukjizat. Doanya yang mustajabah disimpan, tidak diucapkan
waktu itu disimpan sebagai syafaatul uzma dan diberikan kepada umatnya yang tercinta. Maka inilah Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada Rasulullah, hadal Mustafa. Hada Rasulullah, inilah utusan Allah. Hadal Mustafa, ini yang dipilih oleh Allah. Hada li Rabbil Alamin Rasul. Hada li Rabbil Alamin. Inilah Allah pencipta, Allah sing mengerani sedaya alam, memilih Kanjeng Nabi untuk menjadi utusan. Karena Nabi yang akhlaknya begitu luar biasa. Maka setiap hati ketika condong kepada orang yang dicinta dan mempunyai cinta yang besar, pasti damai hatinya. Ini apa betul Bu? Ibu, cintanya jenengan itu sih? Enggak, yang manusia cinta. Cinta? Enggak ada suami gitu ya? Jenengan deh pedot bujung seneng. Seneng. Pulang kerja itu di depan pintu, alhamdulillah ayah pulang bawa uang. Jadi aku naik mau kota, naik dia pulang mau gunung, teng puncak gunung niko, nggih. Wah, kucing balik, alhamdulillah bapaknya pulang yang diberikan. Nggih udah. Cepat saja sudah tentram, damai dah. Lipas dulu ilaiha, suami itu lipas dulu ilaiha. Nek sudah nyaman di hati, tentrem, gimana Bu? Ditambah lagi dengan keluarga, dua hati adalah anak. Maka ketika kita bertemu pada orang-orang yang kita cinta, damai. Ketika bertemu berkumpul dengan orang-orang yang satu titik dengan kita, yang kita cinta, kita kesini punya satu tujuan. Kita datang dari arah yang berbeda, dari utara, dari selatan, barat, timur. Kita punya satu tujuan. Ngaji, ya Bu ya. Ini tentrem apa badan? Tentrem. Kedamaian hati kita menjadi saksi, menjadi bukti bahwa kita punya cinta yang luar biasa, dan insya Allah cinta kita sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini bapaknya sedikit tapi tetap saya sebut. Iya benar. Karena langkah kaki seorang wanita itu akan mendapatkan ridho dari Allah ketika kita mendapatkan ridho dari suami. Nah, sehebat apapun seorang wanita, sepintar apapun, sepandai apapun, setinggi apapun jabatan seorang wanita, walaupun secara finansialnya ada seorang wanita yang punya penghasilan lebih tinggi daripada suaminya, oh maaf, ketika kita melangkah keluar, maka wajib mendapatkan ridho dari suami. Alhamdulillah, kalau tunggu di makon pun angsal izin bojo. Bahkan kalau lagi izin itu wis brongkos keong. Brongkos keong paham ibu nggih? Oke. Dan alhamdulillah sebelum saya minta brongkos keong itu pun diizini piyambak. Kalau kayak ketan yang belum lama-lama ini, baru sekitar 7 bulan yang lalu. Kan belum lama, ibu ya 7 bulan kalau ngatain, nah dari izin ini ada tes masuk pasca sarjana dan ini ada tes masuk beasiswa, lumayan nanti bisa mengurangi biaya semesterannya. Kalau pikantuk dari tes betul mbak, langsung saya bilang gini, saya izinkan pokoknya untuk masalah ilmu, untuk masalah dakwah dan untuk masalah pendidikan yang berhubungan dengan ilmunya Allah, izinku terbuka lebar. Alhamdulillah. Sekarang jangan mulai kalau jujur. Jangan mulai ngomong, gimana ngomong? Gimana ngomong? Gue, pintar nih, cerdas nih. Lo patut yang pintar, lo butuh dalam di bocor. Bahkan walaupun sudah punya penghasilan sendiri, kalau suaminya punya uang, punya bayaran, jalur. Setuju ibu ya? Bahasanya yang indah. Gajinya mana Pak?
peganganmu udah cukup, mohon maaf Pak. Ini kan uangnya udah cukup. Aku tuh nih Pak, duit itu loh yang cukup. Tapi mohon maaf, Bapak punya bayaran, punya gaji dan bekerja. Saya bantu untuk meringankan hisapnya. Oh. Biasanya kan lebih halus, lebih indah. Bayarannya di. Ini apa itu? Ini mohon maaf terkait dengan itu. Bahkan saya nanti sowan wonten Rembang kepanggil kali Bunyai Najib. Bunyai Najib itu garwane Gus Najib. Putrane almarhum Simbah Haji Maimun Zubair. Ngoten. Simbah niku ngendika, wong wadon sehebat apapun, sepintar apapun, sepandai apapun, secantik apapun, sebesar apapun gajinya, penghasilannya, maka setiap keluar dari rumahnya izin dulu sama suami. Bahkan pernah ada seorang wanita diceritakan yang ngeluh sama Mbak Munnya sendiri. Ngeluh ngaten, "Mbah, bojone kula ki arang-arang awake dhewe. Ya terus selama ini kebutuhan sehari-hari siapa yang mencukupi? Saya bekerja sendiri." Ya matur nuwun nek kowe iso kerja, ngoten niku. Tapi kadang-kadang kok kata-katanya enggak lembut, ora tau ngerayu, ngono nggih. Kalau kadang-kadang malah kata-katanya kasar. Bangun ngendika ngoten, setiap kamu keluar untuk bekerja, setiap kamu keluar untuk setiap kepentingan dirimu, apakah suamimu memberikan ridho? Enggak Mbak, nek urusan itu ridhone wis luas. Nah, itu saja yang kamu butuhkan. Justru wanita yang ketika bisa bekerja, berdodol, menjahit, punya penghasilan, itu mempunyai nilai yang pahalanya melebihi sedekah. Allahumma dan suami ma'anfaqa rajulu fi baitihi. Seorang suami memberikan nafkah di dalam rumahnya untuk istrinya, wa waladihi untuk anaknya, bahkan wa khodamihi untuk membayar rewangi asisten rumah tangganya. Nggo bayar rewangi, nggo anake, nggo garwane, itu yang dari suami bernilai sedekah. Tapi kalau itu sumbernya dari penghasilan istri yang dapat ridhonya suami, punya pahala lebih dari sedekah. Untuk tangan satu poin, iya betul. Syaratnya setunggal, ojo ndremimil. Angel. Ndremimil ini bahasa Inggris dulu. Ndremimil itu apa? Ngomel jangan mengumpe tuh. Karena apa? Kata Bu, sesungguhnya bekalmu nanti bukan hartamu, tapi iman dan takwamu yang mengantarmu menghadapnya. Sesungguhnya bekalmu nanti bukan rumah mobilmu, nih garis bawah, tapi ihsan dan ikhlasmu yang membawamu kembali. Dapatkan kaset dan CD-nya. Mohon maaf, I'm standing in here. First of all, I would like to introduce myself to you. My full name Maratus Solihah. You can call me Mar'ah or Atus or Lehah, up to you. I was born on 29 July 1989. I have two sisters and two brothers. I'm the teacher by family. Yes. Gaya nih gaya. Padahal bahasa Inggrisnya mau mikir kita aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu kehormatan yang perlu saya dalam dusun timbali niki dalam lari alif dan sakit nopo-nopo yang sing dawuh yang sepuh bocah kudu manut. Nek anak ora manut nopo jenenge anak nopo Bu? Ya kan takut kok. Takut dicap anak durhaka. Saya mohon maaf awak ini cili dia mungkin yo kasih cili sing bocah ning pun anak bocah. Alhamdulillah Gusti Allah sampun maringi
sagete nggih guyon nggih. Tapi jangan mungkin dados guyonan ingkang barokah manfaat. Kenapa? Pesan bapak saya almarhum Romo Kiai Haji Ahmad Fadholi nggih ngoten. Lho, ketika saya dulu dakwah sejak kecil yang ngajari bapak. Lho, dalem Pak. Sampeyan nek arep ngaji, wong sampeyan ki bocah. Ketika kesan pertama buat orang yang ketemu dengan sampeyan itu guyu bahagia. Niku nandhake bahwa orang sing ate di majelis ilmu itu bunga. Ojo nganti wong ngaji bungae kalah karo wong nonton. Lha boten. Wong nonton embek bunga. Masa ngaji ora bunga. Ya bener. Artinya apa? Buat bahwa di majelis tersebut kita itu termasuk golongan orang yang bahagia di dalam akad. Bu? Kalau ada orang yang bahagia dalam maksiat, kita harus bahagia di dalam akad. Ngerti nggih? Niki dalam 400 solihah, menawi asli Wonosobo, kelahiran Wonosobo, sekolah di Wonosobo, ngaji di Wonosobo, nggih. Kuliah di Wonosobo, nikah, terus kalian piantun Banjarnegara, saat itu wonten pragaweran Banjarnegara. Mugi-mugi wonten pundi mawon Allah maringi istiqomah, Allah maringi kuat iman dan Allah maringi manfaat. Allahumma amin. Dan langsung apa temanya apa Ibu? Fikih Dari Fikih bagi wanita. Oke, fikih bagi wanita. Ngoten. Ibu ya. Fikih ini apa? Apa? Fikih apa? Peraturan. Nggih. Fikih niku maknane paham. Napa Bu? Paham. Dadi sakniki niku awake dhewe mboten namung ngaji. Nggih, mboten namung ngaji, tidak hanya tahu, tidak hanya ngerti, tapi harus tahu, ngerti dan paham. Nggih. Aturaken Bu. Insyaallah kita termasuk golongan hamba Allah yang mendapatkan cintanya Allah agar Allah jadikan kita menjadi orang yang baik. Allahumma amin. Sahih ketika Kanjeng Nabi, "May yuridillahu bihi khairan." Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, yatafaqahu fiddin. Nek faqaha maknanya faham, ini ada taknya, ada yaknya, ada syaddahnya, ada tasdidnya, bangetaken secara ilmu lughah, ilmu bahasa, awake dhewe ora mungkin ngerti, tidak hanya disuruh untuk tahu, tidak hanya disuruh untuk ngerti, tapi harus paham. Dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala difahamkan oleh Allah dengan agamanya. Allahumma amin. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah difahamkan oleh Allah dengan agamanya, ciri-cirinya adalah sregep ngaji. Bon. Pokoknya saya dulu. Sing jenengane dunya niki bakal rusak. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa wala wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia ini akan rusak. Ma fiha, ma segala sesuatu perkara fiha kang ana ing dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia semuanya akan rusak. Mun sayu-ayune wong wadon. Kesuk boten. Bahasa kesuk ini. Kertas. Bahkan kesuk boten. Walaupun sudah operasi plastik, operasi itu wajahnya, tapi kulit itu tetap mungkret lah. Mungkret. Kira boten. Iya. Seapi-api orang buat rumah dibuat model sekarang, ya. Terus dibuat yang bagus, catnya bagus, atapnya bagus. Nek riyen bar gendeng, klimone ngangge termit, sakniki pakainya gipsum. Gimana? Sekarang ada yang lebih lagi apa namanya? PVC. Enggak tahu.
Nggih. Gedung yang sudah dibangun kokoh, semua yang ada di dalam dunia pasti akan rusak. Pohon yang Allah tumbuhkan dari itu kecil sampai itu besar, lama-lama suwe-suwe rapuh. Kalau rapuh bisa tumbang. You know that? Apakah pohon yang sudah tumbang sudah tidak berarti? Belum tentu. Masih ada tunasnya, ada akarnya. You know that? Malah jadi pemandangan yang indah. Alun-alun Banjarnegara. You know that? Kira setelah tumbang pohonnya, sekarang jadi apa? Pohon apa namanya? Bonsai. Gimana? Jadi bonsai. Itu mana-mana itu. Ya, saya kalau ditanya ngaji dari mana? Dari Jawa Barat, Jawa Timur. Mana bu? Banjar. Banjar Patokan? Bukan dong, Banjarnegara. Iya. Ya kalau namanya ada bonsainya ya iya. Iya. Padahal itu tadinya itu tuh. Sudoyo terang dunia itu bakal rusak, tapi nopo. Nah, segala sesuatu kecuali segala sesuatu yang menjadikan kita ingat kepada Allah dan ilmu. Ada orang alim, wong sing ngerti ilmu, duduk bersama bertemu dengan orang yang mencari ilmu, judulnya adalah majelis taklim atau pendidikan. Itu tidak akan rusak. Maka saelek-elek wong sa bajing wong nggih mboten tak anu komplekaken lingkungan ngono iki. Kalau masih mau hadir di majelis ilmu itu, duduk di taman surga Allah, ada harapan untuk menjadi orang baik. Kenapa? Setelah hadir di majelis ilmu nanti tahu, sekali datang tahu, 2 kali, 3 kali tahu, istiqomah 7 kali, 10 kali rutin, tidak ada tahu. Faham, itulah fikih. Fikih itu maknanya faham. Yang dicintai oleh Allah untuk menjadi orang baik akan dipahamkan dengan agamanya. Nah, orang yang beragama itu tidak hanya mau KTP neto, ya betul. Dibuktikan dengan bahwa kita beragama itu total. Nah, untuk nama KTP neto, jaring aku Islam kok namun KTP. Sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Kok aja mbok darane nembang to, Bu? Kok dididik nembang? Ini saya sedang dakwah tapi kan ada nadanya. Dengan iman hidup terarah, dengan ilmu hidup mudah, dengan seni hidup menjadi jaring aku Islam. Ya cuma KTP itu, jangan hanya saya itu Islam. Nah, agar kita bisa menjalankan syariat dengan baik, kita harus tahu dan harus paham. Loh, orang Islam itu wajib apa? Sholat. Agar sholat kita baik, maka harus ada fikih sholat. Sebagai muslimah, seorang muslim wanita itu harus menutup aurat. Loh, caranya menutup aurat pribadi ada fikih aurat, konten fikih puasa. You know then, konten fikih zakat. Artinya tidak hanya tahu tapi paham. Jadi orang mau jaring aku Islam kok namun KTP. Sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Urip mung sepisan kok namung kepenak. Ora sepisan ki ojo sak kepenake nggih. Nek gelem salat insyaallah mulia uripe. Karena apa? As-sholatu rasul ibadah. Maaf, kalian mungkin sepekan. Maaf ibu, maaf ini salah. Maaf itu nonton. Ada Allah coba tadi mungkin karena beliau lari-lari kan biasa kalian. Aku tuh ibu saya lagi Gak apa-apa, santuy saja. Untuk dari kelalen ini. Terus awal dari itu, terus ngerti syariat itu kalau seandainya kita itu tahu ilmu
Saya kok jadi lupa ini ngomong apa? Gara-gara salah ucap. Lalu ini apa? Oh iya. Jadi sampai apa Bu? Oh, fikih salat. Ya kan? Tapi nanti saya kompleksnya ke fikih muslimah. Ini nih, khusus untuk perempuan. Karena sholatnya laki-laki dan sholatnya perempuan itu sholatnya sama, tapi syaratnya berbeda. Nanti syaratnya berbeda itu di mana? Di auratnya. Ya kan? Sampai cara fikih dari Imam Syafi'i itu sampai pada gerakannya pun dibatasi perempuan. Mengangkat tangannya, terus ketika rukuk, ketika sujud, kita ada lebih diinfokan, jadi jalan-jalan kan bukan, tapi mengatakan diinfokan. Apa tujuannya? Untuk menutupi lekat tubuhnya yang sangat indah. Gitu kan? Untuk menutupi lekat tubuh yang sangat indah. Buat terakhir. Jadi tidak terjadi. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik itu difahamkan oleh Allah dengan ilmu agama. Jadi awal dewek ampun bosen ngaji. Ngerti ibu ya? Ibu pentingnya teman. Kita beriman, hamba Allah yang beriman. Iman itu sebuah potensi rohani. Potensi akan bermanfaat, akan kelihatan ketika tumbuh menjadi sebuah prestasi. Nah, iman itu harus dikembangkan jadi sebuah prestasi. Potensi rohaninya iman, prestasi rohaninya adalah ketakwaan. Sebuah potensi agar bisa menjadi prestasi harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah yang diformulasikan dalam Al-Quran disebut dengan amilus sholeh. Amilus sholeh. Amal-amal sholeh. Ya, amal yang tidak bertentangan dengan syariat itu amal soleh. Agar kita ibadahnya tertata, tahu caranya, maka kita harus paham dan mengetahui tata caranya atau kaifiahnya. Ini yang disebut fikih. Sholat itu yang benar, kalau sholat itu yang mesti sami nopo boten. Sami, jumlah rakaatnya sama, rukuk sujudnya sama, bacaannya sama. Yang membedakan apa? Zakatnya wanita dengan zakatnya laki-laki sama atau berbeda? Sama. Kadarnya sama. Nisabnya sama. Aturan haulnya sama. Kira-kira ada nggak bedanya? Betul. Puasanya laki-laki dan perempuan sama atau beda? Sama. Waktunya sama, ya. Ketentuannya sama, kaifiahnya yang membatalkannya sama. Kok bedanya itu? Nah, kalau keluar darah haid, yang darah jalur kan bukan haid. Boten. Ada laki-laki dalam bulan. Boten. Ini, makanya sudah operasi yang tadinya laki-laki, operasi menjadi perempuan. Siapa itu? Artis siapa itu? Ya nggak tahu siapa namanya, saya nggak tahu juga. Katanya saya dengar kabar seperti itu. Katanya ada laki-laki yang merubah dirinya bergaya seperti perempuan sampai operasi itu. Tapi tidak bisa menghilangkan kodratnya, tetap tidak bisa mengeluarkan darah. Yang mengeluarkan darah haid itu tidak hanya manusia. Ada hewan yang mengeluarkan darah haid, kelelawar, cicak, iya, terus terwelu, kucing juga. Ini tuh ngedalakan darah haid. Tapi kaifiahnya bukan urusan kita kita aja. Nggak usah mempelajari haidnya terwelu nanti itu seperti itu. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan fikirnya itu di dalam auratnya. Itu sholat tuh gini tadi fikir itu paham. Wanita harus paham. Allah ciptakan perbedaan min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban
laki-laki, ada perempuan. Berbeda suku, Qabail, ya, kelompok, beda bahasa, beda logat. Banjarnegara dengan Wonosobo pandan beda. Wonosobo nek sebelah tenan sekolah wis muni apa? Sira ngene. Yang rene mbokan. Nggih. Tapi yang Banjarnegara mau brand Lembok. Ya udah, Wonosobo kota. Ya ini seto. Ya udah. Nanti di Solo, Jogja, beda lagi. Mohon maaf, perbedaan itu bukan menjadikan kita untuk saling bersaing, tapi justru lita'arufu, untuk saling mengenal dan saling memahami. Agar dikenal bahwa laki-laki itu memang laki-laki, perempuan itu ya perempuan. Dari mana? Dari mana, Bu? Oh, kayak warga, kok sih dari mana? S. Oh, bahasanya lagi loh. Ada bahasa kan pendapat itu S-nya, Bu. S-nya. Ini tidak hanya itu. Kalau membedakan masalah tonjolan dalam badan itu lebih dalam. Masa kok nggak pernah ngerti? Gimana? Mau mana ngerti? Yo kadang saya ngerti kok. Karena sebelumnya waktu yo S ngerti kok. Gimana? Yang dibedakan bisa dari jauh, yang membedakan perempuan atau laki-laki dari mana? Pakaian. Nah, ini fikih muslimah. Yang membedakan muslim dan muslimah tampak jelas di depan mata. Mana itu? Pakaian. Nggih. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat berapa, Bu? 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah, lu tiang istri itu tahu mungkin apa ya, kok kudungan, kok tutup aurat. Itu perintah Allah. Perintahnya di mana? Di Al-Qur'an. Surah apa? Al-Ahzab ayat berapa? 59. Coba barangkali saya yang keliru, mohon maaf, saya juga manusia dan masih belajar juga. Kalau ini dari sepi tenang, ngaji ini gini bisa pedih. Tapi kalau jadi duduk dipanggil ke sana kemari, diarani ngomong pinter, jadi orang pinter gitu. Tapi belajar bersama itu ya. Nah, surah Al-Ahzab ayat 59. Yang membedakan laki-laki dan meski kejauhan mana? Apa itu? Pakaiannya. Ya ayyuhan nabiyyu. Ini Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, qul, sampaikan, katakan li azwajika, kepada istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Ini kalimatnya jamaah dalifnya. Nggih, bukan banat, tapi banat, Ibu nggih. Nah ini kepada semua perempuan, wanisa'il mu'minin, dan seluruh wanita yang beriman. Nggih. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika ayyuraf. Ibu yang punya HP coba dan mau coba bareng-bareng kok, Bu. Wah. Ayat surah Al-Ahzab ayat 50. Tapi kalau salah diteliti lagi. Agar kita dikenal, ayo rofna kita itu dikenali perempuan atau laki itu di pakaiannya. Bon, saya nek ono wong lanang pakai gamis hitam, pakai jilbab besar, kemudian pakai niqab. Kira-kira dari kejauhan jenengan mendikannya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena pakaian ini namanya. Padahal kalau fikihnya Imam Syafi'i, kita orang Indonesia banyaknya ikutnya fikihnya Imam Syafi'i. Fikihnya Imam Syafi'i itu wajah itu aurat ditutup. Tapi apa? Ada satu kejadian bahwa pernah
Orang mengatakan sesuatu yang manut wae. Bingung ya? Akhirnya Imam Malik membolehkan untuk tidak pakai cadar. Gimana? Ini baru kayak corona ini yuk dimaskeri kabeh. Gimana? Tapi kalau kita belum bisa bercadar, kalau belum bisa menutup muka, itu ya. Maka apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, pakailah jilbab dan julurkan jilbabnya. Yang saya yuk aku butuh. Ada orang yang pakai jilbab seperti ini, gimana? Ada yang pakai seperti ini. Artinya bukan berarti diartikan secara tekstual. Mengartikan Al-Quran itu tidak secara literal, harus komprehensif. Artinya jenengan boleh pakai kerudung ngoten, tapi lekuk tubuhnya jangan sampai pating perenjol. Pating perenjol bahasa Indonesia ini apa? Pating perenjol. Pating perenjol bahasa Indonesia ini pating kecoplok. Iya, iya benar. Soalnya ngeten, orang itu kadang bijanya itu nopo niki istilahnya mepel. Iya benar Bu. Misalnya dulu ketika saya masih sekolah, jarang sekali guru yang pakai jilbab. Iya, cilik loh. Guru niku nggak pakai jilbab, pakai pakaian resmi. Tapi adabnya murid zaman dulu Bu. Kalau saya kan murid datang lebih awal, nek guru rawuh rebutan kepengen galakaken tasih bu guru itu saya. Tasih ora gurunya sendiri, muridnya telat. Bener. Bahkan gurunya nunggu muridnya di pintu gerbang. Begitu ya Bu ya. Sekarang guru-guru sudah pakai jilbab, gimana? Non sewu. Ada kalanya kadang kita bekerja, ibu ya, saya membutuhkan langkah gerakan kaki yang luar biasa, ya. Loh, ini alon-alon, Kanjeng Nabi ini ngoten, alon-alon, dakwahnya alon-alon. Jadi ojo-ojo ngoten. Dulu itu nih tak kasih contoh dulu. Mohon maaf agak beten jilbab ini. Khomer, ketika zaman jahiliyah itu kan wis dadi adate wong Arab. Khomer, ya enggak? Hampir semua, tapi tidak semua. Mayoritas banyak persen orang Arab kalau ada acara minum khamr. Bahkan ada yang sudah menjadi sahabatnya Nabi, sudah masuk Islam, angel banget ngilangnya khamr. Itu masih cok mabok nih, jenenge Nuaiman. Ngefly sampai ngefly. Namanya Nuaiman. Itu kisahnya menjadi sahabat yang tapi dicintai Rasulullah. Akhirnya ya tetap dagu-dagu di matung. Tapi kan Nabi itu lembut. Ayat itu turun. Pertama kali turun gimana? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Bagaimana? Ada pertanyaan tentang khamr. Oh, di dalamnya ada manfaat, ada mudarat, tapi mudarat yang lebih besar. Itu ayatnya Allah. Terus mana ya? Turun ayat kedua. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan mabuk. Itu baru ayat kedua. Baru ayat ketiga, innamal khamru wal maisiru. Nah, itu ada tahapan. Lo terbikin guru dereng jilbaban. Saat ini kes jilbaban, gimana? Aku paling juga kapur, jilbabnya gede, kok dereng melai. Nah, ini tuh boleh. Bertahap itu boleh. Tapi sesegera mungkin kalau ide menjulurkan. Artinya bukan berarti harus pakai yang besar. Syukur misalnya satu pulau piambang di tasik. Ya ibu ya. Tapi ada kriteria atau ketentuan lekuk tubuh tidak terlihat dengan jelas. Atau sengaja menonjolkan tidak boleh. Ibu percaya kalau bisa nganggo jilbab yang gede. Tapi kalau bentuk tubuhnya itu memang menonjol. Ya. Akhirnya, itu akhirnya hatinya bekerja. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menutup aurat ini sesuai dengan perintah-Mu. Tapi yang ngapunten, kok ini masih ada ender-endernya. Tapi saya tidak berniat untuk memperlihatkan atau melenggak-lenggokkan
tubuh saya ini agar dilihat oleh laki-laki yang lain. Jadi jaga hati. Jadi untuk sang fanatik kalau nalon, masa jilbaban wonten niku lambene pating rontok, iki padha karo ora kelambenan. Alon, karena Nabi itu indah dakwahnya. Nggih wonten Bu. Itu yang membedakan. Terus mana wanita itu suka berhias, boleh nggak berhias? Boleh. Bahkan dalam pakaian pun, dari surah Al-A'raf ayat 26. Ini ayat kedua tentang pakaian. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa libasut taqwa dzalika khair. Hei anak turunan Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam mau sanes? Hei anak turunan Nabi Adam. Sudah diturunkan pakaian untuk menutupi aurat. Dan ada nih, dan pakaian indah untuk perhiasan. Boleh Bu, makanya berpakaian pun disesuaikan. Mungkin aku nek kulitan kuning, nggak pakaian cocoknya warna nopo. Boleh disesuaikan seperti itu. Loh, katanya kan jemaah itu remene warna putih sama hijau. Terus nek warna-warna yang mencolok itu termasuk aurat, tergantung sing nganggo. Gimana? Nek sing nganggo memang sengaja untuk memamerkan pakaiannya, itu pamer pakaian kok sudah dosa. Nih. Ya Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa lisan. Sudah diturunkan untuk kita semua pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Mulane karena ayatnya sesuai begitu, Allah menurunkan ayat tahu fitrahnya hambanya. Ngerti wong wadon seneng dandan, mulane pakaiane wong wadon model kelelawar, model kupu-kupu, ya kan? Rok model payung, rok model sepan, gamis, broklat, batik, polos, salur, rajun, ya kan? Napa Mbak? Kebaya, ya kan? Makanya banyak sekali model. Hanya mau ngalah ya kaos, baju koko, wes 3 tahun Ibu ya. Wes pokoknya kaos, baju koko, jas, jubah, udah. Anak perempuan, sing atas bawah, sing model goyang dompet, dan tidak lagi itu kalau pada itu qadarullah itu dikasih pakaian model apapun juga indah loh Bu. Enggak bener? Indah. Oh ya, aku suka. Modelnya untuk memperindah boleh. Sing penting ojo pamer. Dan mohon maaf, urusan pakaian mewakili, maaf. Godaan terbesar adalah kemewahan. Dari perabot, kemewahan, pakaian, fashion itu luar biasa godaan. Fashion, food, fun, itu godaan terberat wanita. Tapi godaan terberat laki-laki adalah wanita tok niku. Wes nang ndi terberat adalah wanita tok. Tapi nek wong wadon food, fashion, fun, makanan. Nabi Adam dibujuk Ibu Hawa gara-gara Ibu Hawa kepengen dahar buah khuldi wanita. Wadon itu semuanya ide kreatif, masa ini kalau pangan itu seneng banget. Kayak es buah rampung, foto update status. Kayaknya jarang-jarang mau melarang update es buahnya. Kalau tidak panggil ini, tapi nanti yang istri kan mau begitu ya. Nah, makanan terus pakaian. Untuk itu, adalah paket Asia, datang jubah, datang gamis, datang daster, datang daleman, sandal,
Tidak mampu wadon. Bahkan wadon kudunya puluh anak. Bapak itu punya siji gemetu. Gemetu ini ada kuning musuh. Ya. Sampai mukna sih gak salah tuh model-model, ibu model seorang sirai, gitu kan? Ini mudahkan. Ada wanita-wanita sudah pakai jilbab cantik, model blue-blue sampai repot. Ya nggak apa-apa. Betul apa kok bu? Jadi tidak ngaji saling begini. Nggak apa-apa gitu. Yang penting tuntutan lawan ya model udah hubungan nanti nih dibalik ke toko nanti pakai kopinya dari toko kayak pakai penjelok gitu deh. Nah, terus pakai itu. Yang penting kalau saya pakai kopi ini kalau kita sujud blok gimana? Ini terus gaduk minggu nih. Dan kalau bisa nek sujud batiin dan ada bekasnya. Maksudnya nempel untuk seret, nanglet, tapi aja dibuji-buji aku. Dibuji aku mau ini bekas sujud. Ini asari sujud bukan aja. Harus, ya ada bekasnya. Anda kita habis sujud. Ya namanya, nggak apa-apa. Ruko model-model, ibu ya. Ya ada yang malah ruko modelnya Amanda Manopo. Padahal umat muslim ibu ya. Neng kampung ruko, udah lah itu rokok, konsolnya dewek, ya betul. Mari sih saudara kita, tetangga kita, insya Allah berkas dulu. Allahumma, pakaian indah untuk berhiasan, bahkan sampai di dalam sholat, aurotin nisa di sholat, nih masuk kaidah sholat, fikihnya sholat, nih, syarat sholat apa syarat sholat? Syarat Islam apa syarat Islam? Nah, ya Islam dia berislam Islam. Nah orang tidak Islam macam sholat bener. Islam terus. Balik, berakal sehat, suci dari hadas dan najis, suci pakaian, suci tempat, suci badan, terus masuk waktu terus madhep belat kudu fokus takbilat berarti madhepnya ngalor. Saya pernah ditanya, Bu, saya itu pernah sholat terus sawah madhep kiblat itu wajib diulang enggak? Kalau masih ada waktunya diulang. Kalau masih ada waktu diulang. Nah orang diulang berarti orang mustakbilat berarti kecuali kalau ini dalam mau kitab bajuri. Kitab bajuri itu syarahnya Fathul Qorib itu fikih. Tapi kalau kita sudah istilahnya pun ngeten lho Bu, ngeten. Jenengan dulu pernah sholat di sini. Oh, kiblatnya umpami ngadep ke sini tapi serong dikit. Nah, terus jenengan emangnya ngopi. Aku tahu sholat ini dia ki madhepe ngene. Nah, ngeten. Berarti jenengan wis berusaha dulu. Kok sampai selesai, nggih. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi nek salah madhep kiblat, kalau masih ada waktu wajib diulang betul. Diulang. Ibu nggih? Kecuali tahunya sudah misalkan pun sambung sholat, terus dia udah mundur, terus ke tempat teman lagi, terus dia ternyata sholat ini. Kok sholatnya madhepin mana? Mau ini malah madhepin mana? Berarti orang sah ini enggak, sudah diterima karena tidak tak. Yang tidak tahu dulu maksud. Syarat sholat Islam, balik, berakal sehat, suci, baik tempat badan pakaian, suci hadas, suci najis, itu madhep kiblat, terus masuk waktu. Nggak aslinya akalnya sampai jam berapa? Enggak udah Jam 10. secukupnya. Terserah. Ini tidak jam 10 malam, tapi tak selesaikan bab sholat mau gitu ya. Terus apa? Yang harus dipenuhi itu menutup aurat. Nah termasuk rambut satu pun kalau keluar dari mukna itu juga aurat. Mulai dulu saya setiap masjid atau
maaf. Niku rambut yang keluar ini apa? Tak terakhir. Najis yang jangan sampai ada najis terkecuali, mohon maaf, najis kecuali najis yang medal saka awak tapi darahnya dikit dan tidak mengalir. Contoh anak sholat ngeblok nyamuk pluk. Nah, itu dimaksud di sholat. Tapi mohon maaf, kalau darah tersebut dicemplungkan ke banyu yang kulahnya itu baknya tidak ada 216 liter atau 60 cm persegi lebar panjang dalam, maka tetap menjadi najis. Ada yang dimaksud di air tapi tidak dimaksud di sholat. Ada yang dimaksud di sholat tapi tidak dimaksud di air. Contoh itu lumut darah ini nyamuk utawane nyangkut kegeser, itu dimaksud. Tapi kalau masuk ke air nang wadah tetap air menjadi najis. Ini dari maksud. Tapi mohon maaf Bu, nek semut mati, batang semut, batang laler, hewan-hewan yang masuk ke air itu tidak jadi najis. Laler masuk ke kopi, laler masuk ke teh tidak najis karena itu tidak ada darahnya yang mengalir. Tapi nek semut mati nemplek nang ruko tidak boleh. Ini kalau keterangan kita baca seperti itu. Kalau kita di anatomi, kalau ini anatomi. Semut mati, batang semut nemplek nang ruko itu nek semute nyemplung teng air, maka airnya tidak najis. Tapi nek nemplek nang ruko di gawa sholat itu najis. Semut mati Bu. Dalam? Apa? Kalau tidak tahu dimaafkan. Ini kalau tidak tahu dimaafkan. Ini. Nah itu dasar ya Bu. Itu semua. Seandainya kita itu ngeten. Pas rampung sholat, pas ngelipet rokok, nah kok ono semut mati. Nah ini jenengan mantep ya. Iki matinya sak durunge sholat, apa pas sholat, apa dhewe wae. Nah, sing maaf, ini najis. Sama dengan aurat. Rambut walaupun satu itu keluar kelihatan, maka aurat kelihatan. Itu fikih sholat. Wanita itu harus hati-hati. Dan saya Bu, batasnya mana? Tukuling rambut, poking janggut. Nah, batu yang pun ditutup karena sholat batu wajibnya tidak tempat sujud. Sampai sini, sampai poking janggut. Dalam sini ini aurat, leher masuk aurat. Ini agak maju sedikit. Nah, ibu ya, ini di dalam sholat. Rambutnya saya ini kelompok kasak rambut loh ya kan ini makanya mau dibalik nikah cermin bukan apa-apa ya kalau mau bener jilbab dan orang menceng soalnya cowok ngomong dasmen Bu, dasmen dasmennya apa dono iya nanti ngomong dengan menceng tapi langsung nikah itu dengan menceng ya dulu ya. Ini orang itu kadang handphone patah, ini boleh Bu. Nah itu seperti itu, ini auratnya. Terus nyimpan punten, saat orang pakai rokok tugelan, ini kita sholat tuh Bu. Nah pakai rokok potongan, ketika jenengan takbiratul mohon maaf, yang pakai rokok potongan diusahakan bajunya sudah menutup aurat, contoh lengannya sudah sampai mata lengan, ugel-ugel. Mergane apa? Pakai rokok tugelan yang jenengan begini, mohon maaf ini rokok tugelan ini, mohon maaf ini kita perempuan semua yang laki-laki laki-lakinya jauh lagi ya, orang lagi misalkan gini, Allah diangkat, mohon maaf ini bagian dada saya kelihatan badan kelihatan badan ini rokok, mau ini rokok ini kurang panjang ini kurang panjang kalau panjang mohon maaf ini ya Bu, saat
Artinya ngeten. Harus hati-hati. Nah, yang pakai rukuk potongan harus lebih hati-hati. Apalagi wis nganggo rukuk potongan, nganggone daster lekton. Sindir-sindir. Tapi aku kan, ibu-ibu, tak paling kabar bagus ibu ya. Daster itu ternyata nanti adalah baju yang paling banyak menjadi saksi pahala. Itu daster. Tahu ya. Ini betul. Aku ini bayar daster. Cono wong lanang datang medali. Kadang ada pakaian wong wadon, ngarepe bojone daster wae betul. Mana pengajian gamisan cantik dandan jolakan dikenan nang ngarepe bojone dasteran. Gitu. Saya bilang gini, saya itu ini adalah baju daster yang paling banyak akan menjadi saksi nanti di akhirat, karena ini banyak yang menjadi saksi kebaikan kita. Ngasai dasteran, mumbai dasteran, ngomong bocah dasteran, rumah bojo. Bahkan kerudung-kerudung besar yang jenengan pakai saat ini loh, didesuksi ngaji, ini tetep akeh dasteran. Daster kok ngomongnya akeh banget. Maaf. Rokok potongan takbiratul ihram sini lekton, nanti auratnya terbuka. Mohon maaf nih pangapunten. Yang pakai rokok potongan, rokok tapi rokok potongan deh, enggak apa-apa, tapi hati-hati. Rokoknya yang agak besar, ketika aku angkat dibatasi muat. Geraknya jangan. Artinya gerakannya itu dibatasi dan apa? Dan awal dari ibu tidak terbuka dan kelihatan awal. Ibu ya, kalau bisa, kalau yang postur tubuhnya gede, walaupun pakai ruku potongan, rukunya sing gede. Ketika kita ini ibu ruku meter, nah ini kan gantung, ya kalau kita pakai daster seksi kan kelihatan. Lo pas dengan nonton mana elana. Ibu-ibu itu kan benar lagi sholat digoda dengan rambutnya. Sering kamu tentu. Artinya seperti itu. Ini aurat saya sampaikan fikih wanita, fikih muslimah, muslimah yang baik itu adalah muslimah yang bisa menjaga auratnya baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Mohon maaf, ini sebetulnya mahram ya, keterangannya itu masih banyak sekali, tapi semoga walaupun sampai sini bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya tentu ya, mungkin manfaat. Kalau Bu ngaji betul sama kamu, ya Bu ya. Jangan dari saya pakai kerudung yang kamu terus masih kadang sisi kerudungan kamu dicopot, gimana Bu ya? Nah, tapi mungkin kita tetap istiqomah punya kalimat thayyibah. Kita istiqomah untuk tetap ngaji. Allahumma gitu ya. Mungkin manfaat sedaya lepat yang ageng papunten. Ana propot itu keletukel wis suwe lungguh boyoke. Ana kelas isi wedang putih. Ngaji wis selawas kepengen ana umpret ning tengah sawah kula pamit merkompon Lanjut. Dahar kupat disiram santen sedaya lepat nyuwun ngapunten sedaya lepat Ekle suarane cikar, imping suarane dokar, elek boten kempar, eling kula tasih belajar, eling kula tasih belajar. Ana sepur tawa kerbonge aja kukuh kondur nek rungono tongane.
Teman. Mungkin ngapunten Ibu, ngapunten Ibu, mohon maaf ini kalau tasih belajar, tasih lali lagi. Ini tasih belajar dari maturtos ilmu kata, namun dari sinau sareng-sareng, mungkin Allah maring manfaat, Allah maring istiqomah. Dan Allah selepas dilakukan itu doa. Lalu sama kalau oh ada sesi pertanyaan. Yang demi saya 3 pertanyaan. Oh, akhirnya nggak ada sesi tanya jawab. Jadi ngomongin demi lain. Ada? Tidak sudah siang katanya itu.